Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Ini saya lagi berkunjung di kebun kawan. Ini bukan sawah ya kawan, ini kebun. Kebun di bawah naungan. Ada naungan pohon kelapa. Jadi pepaya ini dari keluarga saya kawan, yang nanam bapak saya. Paling-paling ya saya ikut bantu dikit-dikit kawan. Posisinya di kebun, bukan di persawahan kawan, di tanah kering ini, bukan tanah basah. Kalau tanah basah itu kan ada sungainya, ada irigasinya. Ini tidak ada irigasinya kawan, tidak ada sungainya, tanah kering. Kalau musim panas di sini kekeringan kawan. Solusi pengairannya ya kita menggunakan diesel ini kawan. Tapi nyatanya masih tetap tumbuh subur. Tapi naungannya nggak terlalu full kawan, hanya semi naungan. Naungannya sedikit-sedikit. Masalahnya kalau naungannya full, pertumbuhannya jelek kawan. Apalagi buahnya tambah jelek. Ini saya mereview di kebun ini. Saya mau menunjukkan bagaimana pertumbuhan pepaya kita. Walaupun ditanam di kebun, nyatanya tetap bagus kawan. Kalau ini pepaya jantan, kalau orang sini bilangnya kates gantung. Tapi ini adalah pepaya yang jantan. Kalau ini pepaya yang betina, yang bisa berbuah ini kawan. Ini kawan, pepaya ini berumur 10 bulan. 10 bulan. Kita sudah memanen 5 kali panen kawan. Hasilnya alhamdulillah luar biasa. Walaupun di kebun kawan, nih lihat. Masya Allah toh. Jadi tanam di kebun itu ada syaratnya kawan. Syarat yang pertama, naungannya tidak terlalu full. Kalau naungan full jelek kawan, sangat jelek. Ini contoh ya, ini ada pohon pisang. Di samping pohon pisang kan kurang pencahayaannya kurang ya. Ini pohon buahnya nggak terlalu besar kawan. Ini juga ini yang dia kena naungan full, akhirnya tidak bisa berkembang, jelek sekali, bahkan tidak berbuah. Ini di bawah pohon pisang, sangat jelek toh kawan. Nah, kalau seperti ini kita rugi kawan. Rugi apa? Rugi menanam. Nggak tahu berbuahnya kapan. Kalau di bawah naungan full jelek. Jadi kita menunjukkan walaupun ditanam di kebun tetap bisa subur seperti ini kan, bisa subur toh. Itu naungan, itu ada pohon jati. Ini pohon kelapa, ini kelapa, atasnya itu kelapa kawan. Ya. Jadi jika nanti kalian mau menanam di kebunan, usahakan sampean pilih tempat-tempat yang sekiranya matahari bisa masuk. Kalau matahari sama sekali tidak bisa masuk, seperti ini kawan, seperti yang di bawah pisang ini, dia tidak bisa berkembang, bahkan tidak bisa berbuah, kecil sekali kan, kalah dengan yang lain. Penanaman pisang itu, penanaman pisang, penanaman pepaya itu sangat mudah loh kawan, sangat gampang kok. Mungkin kalian melihat pepaya yang ada di sekitar rumah kalian, tak dirawat sama sekali sudah bisa berbuah, ya toh, apalagi dirawat. Nah, jadi walaupun posisinya di kebunan, posisinya di bawah naungan, yang penting matahari masih bisa masuk bagus. Jadi di sini tuh kalau tak lihat ya, naungannya itu sangat sedikit. Ini pohon jati ya kawan. Di bawahnya pohon jati, ini ada pohon pisangnya. Pohon pisang. Ini ada pohon pepayanya, itu berbuah. Buahnya rada jelek.
Yang persis di bawahnya yang tidak kena matahari sangat jelek, tidak berbuah sama sekali. Ini masih bisa berbuah, naungannya full kawan, di bawah jati. Ini masih berbuah, ada semi naungan, itu pohon kelapa jati, jadi di tengah-tengahnya. Di sini, nah, itu lumayan bagus, atasnya tidak ada naungan. Ada naungan itu jati, dan ini naungan sedikit, dan itu naungan kelapa. Oke kawan, dari ini kita bisa simpulkan kawan, bahwa pepaya bisa ditanam di mana saja. Di persawahan tanpa naungan sangat bagus sekali. Lawong ditanam di kebun saja tumbuh kok, apalagi di tanah basah, di persawahan, yang jelas sangat bagus sekali. Cuma pengalaman kita begini kawan, kalau ditanam di kebunan itu durasinya lebih panjang. Kalau di sawah 8 bulan kita sudah bisa panen kawan. 7 bulan kadang-kadang sudah ada yang mulai tua, sudah ada sedikit yang bisa dipanen. Tapi di umur 8 bulan lah, kita katakan 8 bulan sudah bisa panen awal. Tapi kalau di kebonan kawan, tidak bisa. Di kebonan itu rata-rata kita lihat itu ternyata di 9 bulan itu baru tua, baru panen awal di umur 9 bulan. Terus masa hidupnya kalau kita lihat cenderung lebih lama daripada di sawah. Hasil panennya cenderung lebih banyak di sawah daripada di kebonan. Katakanlah ya, kalau di sawah itu bisa panen 3, ya katakanlah di sini bisa panen 3, kalau di kebun mungkin cuma 2. Seperti itu kawan. Kalau di sawah itu umurnya rata-rata saya lihat itu kurang lebih antara 2 tahunan dia sudah meninggal dunia pohonnya, habis. Tapi kalau yang di kebun itu saya cek bisa mencapai 2,5 tahun dia baru koit. Oh kok baru koit, baru mati pohonnya kawan. Jadi perbedaannya hasil panennya setiap minggunya itu lebih banyak di sawah. Ya, setiap minggunya hasilnya lebih banyak di sawah, di tanpa naungan, di tanah basah itu lebih banyak. Tapi di 2 tahun rata-rata sudah mati, umur 2 tahun rata-rata sudah banyak yang tidur pohonnya. Tapi kalau di kebun itu hasil panen setiap minggunya itu tidak banyak, mungkin durasinya kalau sawah 3, kalau di kebun cuma 2, itu perbandingannya. Tetapi masa hidupnya di kebun itu lebih panjang, bisa nyampe 2,5 tahun. Itu perbedaannya seperti itu. Terus apalagi ya kawan ya, untuk irigasinya jelas kalau sawah lebih enak kawan, karena kalau di sawah itu ada pengairannya, ada sungainya. Kalau di kebun tidak ada sungainya, kita harus menggunakan diesel. Jadi kita menggunakan diesel untuk menyirami pepaya ini. Di sana ada sumurnya kawan, di sana ada sumur, jadi kita buat irigasi sini, airnya mengalir ke sini untuk meratakan ini semua, untuk menyirami ini semua ya. Terus buahnya ini kawan, ini cenderung lebih lebat yang ada di sawah, sedikit lebih lebat yang ada di sawah. Karena apa? Kalau di kebun itu banyak yang seperti ini kawan. Seperti ini terjadi karena apa? Karena atasnya sana ada naungan. Lihat, nah itu ada naungan kelapa toh. Nah, karena ada naungan maka proses fotosintesisnya tidak lancar. Seperti itu kawan. Yang tidak ada naungan, coba ini. Kita lihat ini, tidak ada naungan. Atas, lihat atas. Weh, padiang rek. Ini juga lihat, ini kan pohonnya bagus toh. Lihat atas,
Oh, padang. Yang tidak ada naungan bagus sekali kawan. Ini. Di sini posisinya 10 kok 10. Di sini posisinya itu 50 mdpl kawan. Dataran rendah. Ya. Nah, sudah jelas kan? Dari video ini kawan bisa kita simpulkan bahwa pepaya butuh panas. Lebih baik ditanam di tanpa naungan, itu lebih baik. Jika kalian punya kebun posisinya naungannya sedikit, alangkah lebih baiknya kalian tanami pepaya. Bayangkan kawan, harga sekarang tanggal 16 bulan 3 2022, harga per kilo 3.800 kawan. Ini berapa kilo ini? Besar ini kawan, lihat. Ini bisa mencapai 1,5 kilo lebih kawan. Berapa uangnya kawan? Hitung. 1 kilo 3.800. Umpama 1,5 kilo berapa kawan? Baik, matematika aku jelek kawan. Anggap saja 5.500 lah gitu aja ya. Satu kawan, 5.500. Bayangkan kawan, betapa enaknya tanam pepaya. Kalau harganya bagus kawan, enak. Tapi kalau harganya kayak yang penanaman sebelum ini, rusak kawan. Penanaman sebelum ini kira-kira 1 tahun yang lalu, hancur harganya kawan. Hancur. Tinggal Rp1.000. Bahkan Rp1.000 pun tidak dipanen sama juragan buah. Bilang juragan buah bilangnya harga 1.000 per kilo, tapi nggak dipanen. Sampai mateng-mateng kawan, jatuh semua ini. Itu kawan, ya biasalah, kadang rugi, kadang hasil. Cuman dari pengalaman kita 4 kali menanam, 1 kali mungkin hasilnya jelek, tapi 3 kali oke kawan hasilnya kawan. Ya, itu. Oke kawan, sudah jelas ya. Walaupun di kebonan tetap bisa tumbuh subur. Walaupun di kebonan tetap bisa tumbuh subur. Jadi buat kawan-kawanku semuanya, kalau punya kebun yang sekiranya kebun ini nganggur, tanamilah pepaya. Untuk jarak tanamnya kawan, nah sekarang jarak tanam dari sini ke sini kurang lebih 4 meter kawan. Lebih lebar daripada di sawah. Kalau di sawah kan tidak ada naungan. Makanya kalau dari ke sini ke sini kalau sawah 3 meter. Tapi kalau kebun ini saya buat 4 meter kawan. Ada yang 4 meter, ada yang 3 meter. Tergantung ininya kawan. Kalau ininya tidak ada naungan sama sekali, kita buat 3 meter. Tapi kalau ada naungan, di bawahnya naungan, ya jangan rapat kawan. Kalau rapat pasti KO kawan. Oke kawan. Oke kawan, itu aja video dari saya, informasi tentang penanaman pepaya. Semoga informasi dari saya memberikan sedikit wawasan kepada Anda semua. Sedikit video dari saya, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe kawan. Dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.